Assalamualaikum, selamat datang di Najma Afsin Channel. Di sini kalian bisa menikmati novel-novel yang aku tulis secara gratis. Sebelum kalian lanjut menikmati novel aku, jangan lupa klik tombol like dan juga subscribe biar kalian dapat notifikasi. Dinikahi dosen part 22. Baru rencana kak, aku pengen aja gitu punya toko, jadi bisa punya karyawan. Jelasku yang sudah menceritakan panjang lebar mengenai rencanaku untuk menyewa ruko atau bangunan yang bisa aku gunakan untuk toko hijabku. Bagus menurutku Mel. Jadi barang-barang ready nggak numpuk disimpan di rumah. Lagi pula biar konsumen yang memang dekat dengan lokasi bisa langsung ke sana, jelas Kak Ramdan. Aku mengangguk setuju. Iya itu kak, maksudku biar konsumen lebih enak aja gitu ngakses produk aku. Kalau aku sibuk bisa rekrut karyawan. Untuk dana udah aku pastikan cukup. Kira-kira kakak ada saran untuk pemilihan tempat strategis usahaku? Tanyaku meminta pendapat Kak Ramdan. Barangkali dia tahu mengenai informasi bangunan yang disewakan dengan harga yang nyaman dan posisi strategis. Aku sebenarnya punya teman. Dia memang pengusaha properti gitu. Coba nanti aku tanyakan ke dia ya. Dia juga termasuk newbie. Dia termasuk newbie juga. Jadi setidaknya saling membantu dengan sesama pengusaha barulah, ucap Kak Ramdan. Wah, beneran kak? Tanyaku memastikan. Iya. Nanti aku infokan lagi ya ke kamu Mel. Yang jelas, pokoknya usaha apapun yang mau kamu lakuin aku dukung. Kak Ramdan berucap dengan semangat, membuat hatiku mendadak hangat. Jika Pak Alpin begini kepadaku, mungkinkah aku merasakan hal yang sama? Rasanya sulit deh. Tadi pagi aja aku marahan sama dia. Aku merasa tersakiti dan ingin pergi saja. Setega itu dia menganggap aku wanita yang murahan, mudah baper. Apa karena dia sudah menyerahkan segapok duit, terus bisa menyentuhku seenaknya dan aku terima saja? Lalu dia menyimpulkan aku tidak lebih dari seorang wanita sama seperti mereka yang menjajakan dirinya di tempat prostitusi. Tega sekali. Kenapa dia Mel? Mukamu kayak merah. Kamu sakit? Tegur Kak Ramdan. Aku gelagapan sendiri karena ketahuan melamun. Oh enggak. Aku mengibaskan tangan. Aku cuma mikir aja. Ternyata mandiri itu emang sulit. Selama ini aku banyak bergantung sama bapak. Mulai dari biaya hidup hingga hal sepele semisal curhat dan membagi keluh kesahku. Aku baru merasakan bahwa setelah jauh dari orang tua, hal itu sulit aku usahakan. Dan aku bingung dengan siapa aku berbagi. Gak mungkin aku kembali ke bapak lalu berkeluh kesah, takut menambah bebannya. Dan jikapun aku tetap memendam, ya Allah, kenapa bisa keceplosan sendiri? Aku menutup mulutku. Kulihat Kak Ramdan begitu lekat menatapku. Maaf kak, gak seharusnya aku bilang begitu, ucapku, membuang wajah. Gak apa-apa, hal yang wajar terjadi. Memang sulit awal-awal berjauhan dengan orang tua. Hehehe, manja banget ya aku. Apa-apa harus orang tua. Aku menggaruk kepalaku sendiri. Anak memang butuh orang tua, selalu. Tapi orang tua memilih bohong, walaupun ia juga membutuhkan anak. Mereka kadang hanya ingin kita peka, namun jika tidak, maka mereka hanya menelannya sendiri. Jelas Kak Ramdan membuat mataku rasanya memanas. Jika berbicara tentang orang tua, memang mampu membuat perasaanku sensitif. Tangan Kak Ramdan terulur, menyodorkan sapu tangan dengan ukiran bunga sakura. Ini, katanya. Aku tersenyum menerima pemberiannya, lalu menyekakan untuk air mataku yang merembes. Maaf udah nangis di depan muka, ucapku tidak nyaman. Gak apa-apa, aku sangat-sangat gak apa-apa, ucap Kak Ramdan terdengar begitu tulus, membuat hatiku semakin tersentuh karena kebaikannya. Coba aja suamiku begini. Aku memperhatikan tote bag di sampingku yang berisi sesuatu pemberian dari Kak Ramdan untuk bapak. Padahal gak usah repot-repot kak, bapak juga udah gak bahas perihal itu, ucapku serak. Aku merasa sungkan karena Kak Ramdan menyiapkan hadiah untuk bapak sebagai bentuk permintaan maaf untuk kesalahannya di masa lalu yang katanya kesannya mem-PHP bapakku. Saya sangat menyesal Mel, kalau saja perkataan Kak Ramdan terputus saat bunyi derit pintu terbuka. Kami saling berpandangan terkejut, padahal masih ingin ngobrol tapi ada aja yang mengganggu.
Lagi serius begini, mumpung Tiara lagi ke toilet bentar, aku ngajak Tiara ke ruangan ini juga karena antisipasi kalau tiba-tiba teman-temanku melihatku di sini bersama pria lain. Sudah cukup Pak Alvin hampir terbongkar jika ia memiliki selingkuhan oleh Rara, si cewek yang super kepo itu, teman sekelasku. Kini aku tak mau sampai kepergok sama Rara atau siapapun. Bingung sebenarnya harus gimana, tapi tanpa aku duga Pak Alvin malah mendahuluiku berbasa-basi. Sayang, kamu di sini juga, lagi apa? Tanya Pak Alvin dengan senyum manis dan mendekat ke arahku. Aku berusaha tersenyum. Aku lagi cari buku tadi. Terus Kak Ramdan mau ngasih ini, katanya untuk bapakku. Jelasku jujur. Oh gitu. Terus kamu mau sampai kapan di sini? Sama siapa? Tanya Pak Alvin melirik Kak Ramdan. Oh, yang kemarin nemenin kamu di tepi jalan ya, Meng? Tanyanya. Apa? Meng, katanya. Panggilan untukku kah? Meng? Kini suara Wati menginterupsi. Iya, panggilan sayang untuk istriku, In. Oh ya, aku belum kenalkan kalian berdua. Meng, kenalin, ini Iin, temenku di kampus. Dia kesini mau pinjam referensi untuk proposal skripsinya. Dia itu dulu adik kelasku, papar Pak Alvin dengan senyuman, lalu duduk di sebelahku. Tidak lupa mengelus kepalaku. Pintar sekali, suamiku. Aku membatin kesal. Terus kamu ngapain di sini selain ngasih hadiah? Kamu udah lulus kan? Tanya Pak Alvin. Iya, gimana Bapak tahu? Tanya Kak Ramdan. Gak usah panggil saya Bapak, kita kayaknya hampir seumuran. Saya tahu kamu udah lulus karena kemarin saya hadir di sidang skripsimu. Dapat info dari teman dosen juga sih, ada anak jurusan PAI sidang skripsi setelah 5 tahun kuliah karena sibuk mengajar les. Aku melirik ke arah Pak Alvin. Kenapa justru pria itu mengulik tentang Kak Ramdan sih? Kulihat wajah Kak Ramdan tampak tidak nyaman, walau dia sepertinya berusaha tersenyum. Iya, saya emang suka ngajar sampai telat kuliah. Ya, nggak masalah sih, namanya juga sambil cari penghasilan kan. Wajar kalau kuliah terabaikan. Mas, panggilku sembari menyinggol lengannya. Oh iya, In. Silahkan duduk di sini. Sepi, jadi kamu bisa fokus. Kamu udah selesai kan, Meng? Tanya Pak Alvin dengan kode agar aku segera pergi dari ruangan. Bisa-bisanya dia mengusir aku. Iya, aku udah selesai. Kalau begitu aku pamit duluan ya, Mas. Mau nyusul temanku, ucapku terpaksa. Mungkin kita lanjutin ngobrolnya lain kali ya, Kak. Aku juga ada urusan setelah ini sama Tiara. Aku melihat ke arah Kak Ramdan, yang dari raut wajahnya seperti merasa tidak nyaman juga. Iya, Mel, semoga lancar urusan kamu. Makasih ya, udah mau sampaikan pesan dari aku untuk bapakmu. Jelasnya, aku tersenyum menanggapi. Iya, Kak. Oh ya Iin, aku duluan ya. Lain kali semoga ketemu lagi. Aku harus pulang lebih dulu, ucapku pada Wati dengan mengganti nama panggilanku. Walau dongkol dalam hati, tapi mengingat ada orang lain yang tidak tahu apa-apa di sini, tetap saja aku harus berakting dengan baik. Ya, silahkan, aku pinjam suamimu ya, katanya dengan wajah girang, tapi tatapan matanya centil. Ya santai aja, balasku membuang wajah. Aku memutuskan untuk pergi membeli kain dulu ke toko langgananku, menggunakan dana yang Pak Alvin berikan padaku. Sebelumnya, saat aku mau berangkat ke kampus, aku mendapat pesan dari Rafa kalau ia tengah mengadakan ulangan tengah semester dan ia meminta doa padaku. Aku jadi merindukan adikku. Kebetulan sekali aku memang ingin beristirahat sejenak ke rumah bapak. Aku mengendarai motorku dengan kecepatan sedang, namun sesampainya di gerbang kampus, aku bertemu dengan Yogi. Dia nyengir saja padaku sambil melambaikan tangan. Mel, tunggu, katanya, menghentikanku. Aku mengernyitkan alis bingung, walau akhirnya menghentikan motorku. Apa sih, Yog? Tanyaku. Ini bukan apa-apa ya. Aku nggak tahan aja gitu kalau nggak bilang. Gatal mulutku. Daripada ketahuan Rara lebih dulu, kamu tahu sendiri, dia kan... Udah, cepet bilang aja, potongku, karena Yogi malah terkesan bertele-tele. Pria dengan bibir berwarna pink, muka baby face, senyum tengil itu turun dari motor ninjanya, lalu mendekat ke arahku. Bentar-bentar, katanya, sambil membuka ponsel. Ini karena kita teman loh, bukan niat apa-apa, ucap Yogi lagi membuatku memutar bola mata. Iya, bilang aja, desakku. Dia nyengir lagi. Nih, aku nemu di akun IW_990 ngelihat seseorang, katanya, urung memberikan ponselnya. Sini coba aku lihat, kataku, menengadahkan tangan. Ini kamu jangan suuzon dulu ya, siapa tahu. Aku menghembuskan nafas. Ya Allah Yogi, lambatnya. Sini aku lihat, gimana aku bisa tahu kalau kamu dari tadi cuma bebacotan, Dia nyengir lagi. Untunglah mukanya lumayan lah ya, jadi gak bikin bete. Aku menatap layar yang menampilkan foto seorang wanita dan seorang pria. Wanitanya tersenyum ke arah kamera sambil menyedot minumannya, sedangkan si cowoknya mengenakan masker, tengah fokus main ponsel. Itu Pak Alvin kan? Tanya Yogi ragu-ragu. Aku menggeleng agar menepis pikiran dia. Bukan kali, Yog. Kamu cuma salah lihat. Ini mirip dari mananya? Tanyaku.
Ya itu matanya mirip, hidungnya juga, walau cuma setengah kelihatan. Rambutnya agak beda sih, katanya nyengir. Ya udah, beda kan. Lagian kalau laki-laki pakai masker itu emang kayak bisa mirip-mirip. Apalagi gaya rambutnya sama atau matanya gitu, sama. Kayak nggak tahu aja zaman sekarang, zaman manipulasi. Dari masker kelihatan ganteng, setelah dibuka koyo, ya itulah. Iya juga. Cuma emang sekilas mirip banget sama Pak Alvin. Di postnya ini sebulan yang lalu ucap Yogi berapi-api. Terus katanya Rara kan dia juga sempat lihat Pak Alvin sama cewek. Itu adiknya ya? Iya adiknya. Kalau yang di foto itu kan bukan dia. Jadi si ceweknya juga aku nggak kenal ya. Oh gitu, hehehe. Yogi menggaruk kepala. Berarti bukan ya? Tanyanya. Iya. Ya udah kalau nggak ada yang penting lagi, aku mau ada urusan nih. Oke. Sorry, udah buat kamu waktu kamu kebuang. Hehehe. Yogi meringis sembari membutuhkan pelipisnya. Santai aja Yok, aku pergi ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Lagi-lagi Pak Alvin hampir ketahuan alias kepergok mahasiswanya sendiri. Kemarin oleh Rara, sekarang oleh Yogi. Besok oleh siapa lagi? Setelah membeli kain, aku memilih untuk menyendiri di perpustakaan daerah, membaca novel hingga terkantuk-kantuk. Aku malas pulang ke rumah Pak Alvin. Dia saja juga bakal ketemu kalau toh di sana juga bakal ketemu mama mertua, terus kena omelannya. Hari ini aja aku pengen istirahat dari mendengar omelan, hehehe. Hingga setelah asar aku kembali ke kampus dan mengikuti kuliah sore. Setelahnya aku pulang ke rumahku sendiri. Lembayung tengah telah menaungi langit. Aku memelankan laju kendaraan. Begitu pekarangan rumahku sudah terlihat. Air mataku menetes sesaat. Rindu bapak, rindu adikku. Padahal baru 2 bulan aku hanya berkomunikasi dengan mereka lewat ponsel. Awalnya, setelah sebulan aku ingin berkunjung ke rumah. Tapi setelah bilang ke bapak, katanya aku harus bertahan dulu, tidak bertemu selama 1 bulan lagi. Biar rindunya makin bertambah. Bapak ada-ada aja. Aku melihat bapak tengah duduk di pelataran. Rafa tengah membersihkan kandang cacaku yang memang tidak aku bawa ke rumah mertua. Bapak, assalamualaikum. Aku memarkirkan motor di pekarangan, segera berlarian. Rafa terlihat menoleh dan terkejut lalu berdiri. Aku segera berhampur memeluk bapak. Ini baru 2 bulan loh, ucap bapak pertama kali. Iya, baru 2 bulan, tapi rasanya udah gini. Aku gak bisa jauh-jauh sama bapak. Gak biasa, kataku sembari memeluk bapak erat-erat. Cengeng, decak Rafa yang sudah duduk di kursi. Aku melepas pelukan. Kamu juga cengeng? Kemah 2 hari 1 malam aja pengen ditemenin bapak. Itu kemah apa kumpul keluarga? Sinisku ikut mengejeknya. Adikku dulu pernah ikut kemah wajib dari sekolah, tapi dia tidak berani kalau bapak tidak ikut tidur di tenda. Astaga. Masa lalu, biarlah masa lalu. Jangan kau ungkit, jangan kau ejek aku. Rafa malah berdendang, membuatku tertawa. Kamu gak kangen sama kakak? Tanyaku sembari menentang tangan. Dia menggeleng. Ogah, aku merdeka, gak ada kamu. Aku mendoyor kepalanya. Jangan macam-macam kamu ya, Pak. Jangan macam-macam kamu ya, Pak. Dia jadi makin nyusahin bapak ya? Tanyaku ke bapak. Bapak hanya tersenyum sembari mengusap pucuk kepalaku. Kalian semua anak paling baik, gak pernah nyusahin, ucapnya. Membuatku terharu sekaligus sedih dan kembali memeluk bapak. Setelah sebelumnya menarik Rafa, kami berpelukan bertiga. Kangen banget sama kalian, ucapku menahan tangis. Lebay, ejek Rafa. Kamu kan udah ada yang bisa dipeluk, ngapain peluk-peluk aku coba? Aku melepaskan pelukan lalu memencet hidung Rafa. Kata bapak, kamu galau kan gara-gara kakak gak ada? Bingung mau nanya PR kemana, karena biasanya kakak bantu. Bilang aja, gak bisa hidup tanpa kakakmu ini. Aku menepuk dadaku percaya diri. Ujub, ucap Rafa sambil menyilang tangan di depan dada. Untung aku masih sabar. Pak, bukannya aku yang setiap hari harus rela bersihin nya si Caca. Kurang baik apa aku coba? Tanya Rafa ke bapak, alisnya naik turun. Bapak tertawa. Iya, kamu anak laki-laki bapak yang paling terbaik, kata bapak. Rafa tersenyum puas, lalu memicingkan mata ke arahku. Pinter ya kamu, aku memujinya sambil menepuk bahunya. Yuk masuk, aku kedinginan di jalan. Habis Isya, nanti kita makan ajaku. Oke ayo, ujar Rafa semangat. Suami kamu gak ikut? Tanya bapak yang mampu membuat mulutku tercekat. Tujuanku kesini untuk melupakan kekesalan pada dia, tapi justru malah ditanya tentangnya. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa kalian bisa menikmati video-video aku yang lain. Silahkan kalian ubek-ubek channel aku. Nah, terima kasih banyak. Dadah. Assalamualaikum.